Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Perenungan pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah-tengah zaman modern. Kita berinteraksi dengan banyak orang, dengan internet, dengan media sosial, dengan film-film, dengan musik, yang banyak memberikan kita gambaran-gambaran tentang apa itu kemerdekaan. Mereka mengajak kita untuk mengejar hal-hal yang duniawi dan mengejar keinginan yang fana. Namun sebagai pengikut Kristus, kita semua harusnya memiliki pemahaman yang berbeda tentang kemerdekaan. Sebuah kemerdekaan yang melampaui sesuatu yang fana, yang sementara, dan mencapai kemerdekaan yang kekal. Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia memberitakan tentang kemerdekaan atau kebenaran yang memerdekakan di dalam Kristus. Di dalam Galatia 5 ayat yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib bukan hanya untuk keselamatan kita saja, tetapi juga untuk kemerdekaan kita. Tuhan Yesus mematahkan belenggu dosa dan hukum, membebaskan kita dan dari beban berat mencoba mendapatkan kasih karunia Tuhan. Melalui pengorbanan Kristus, kita tahu bahwa kasih karunia itu, keselamatan itu hanya anugerah Tuhan, bukan usaha kita. Namun kemerdekaan ini bukanlah sebuah lisensi untuk memuaskan hawa nafsu kita, untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia atau mengejar kepentingan yang egois. Sebaliknya, kasih karunia kemerdekaan di dalam Tuhan itu adalah undangan untuk merangkul penuh kehidupan yang datang dan berhubungan penuh dengan kasih kepada Tuhan. Kemerdekaan sejati dalam Kristus memungkinkan kita mengatasi jerat dosa, rasa bersalah dan malu. Ini memberdayakan kita untuk menjalani kehidupan yang penuh tujuan, yang penuh sukacita dan kasih. Tidak terkekang oleh kesalahan masa lalu, tetapi didorong oleh kasih karunia Allah. Saat kita teguh berdiri di dalam kemerdekaan yang ditawarkan oleh Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang berbeda, yang tidak sama dengan cara kita sebelum kita mengenal Tuhan atau orang-orang yang masih hidup di dalam atau di luar Tuhan. Rasul Paulus menasihatkan kita di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 tadi yang kita baca. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kemerdekaan kita bukan untuk melayani diri sendiri. Ini adalah kesempatan untuk melayani sesama dan mencerminkan kasih Kristus kepada dunia ini. Versi dunia tentang kemerdekaan seringkali berpusat pada pengejaran nafsu pribadi yang membuat kita menjadi hampa dan tidak puas. Tetapi kemerdekaan yang ditemukan di dalam Kristus mengisi kita dengan tujuan yang lebih baik, melebihi diri sendiri. Ini membebaskan kita dari belenggu ambisi egois, kepemilikan materi dan tekanan sosial. Jemaat yang kasih Tuhan, dalam perjalanan iman ini mari kita ingat bahwa kemerdekaan sejati ditemukan dalam penyerahan. Yaitu penyerahan kehendak kita kepada rencana Allah yang sempurna. Hal ini terjadi ketika kita menyerahkan keinginan kita kepada Yesus. Bahwa kita
mengalami pembebasan yang sejati. Ketika kita tunduk kepada Tuhan Yesus mengubah hati, mengubah pikiran dan tindakan kita, dan menyelaraskan itu semua dengan tujuannya yang mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Bukan untuk mengejar keinginan diri sendiri yang memuaskan hawa nafsu duniawi. Tetapi kita menyerahkan semua keinginan, pikiran, hati kita kepada rencana Allah yang sempurna. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kita merdeka untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebab hanya dengan demikian, sukacita Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Hidup kita menjadi bermakna. Kita memiliki tujuan hidup yang mulia di dalam Tuhan. Selamat menjalani kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Shalom.